bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural di tengah krisis. Saat ini kita sedang mengalami krisis di mana-mana Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menghadapi krisis, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama belajar dari Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat ketika mereka mengalami krisis. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya tidak akan baca ayat ini semuanya, kita akan bahas bagaimana Nabi Elia dan janda di Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural ketika mereka mengalami krisis. Kita baca ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan berkata, "Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Jadi ketika Nabi Elia berada di sungai Kerit, sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat karena di situ Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan bagi Nabi Elia. Kita akan belajar bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat. Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi kepada seorang janda di Sarfat. Janda ini bukan berasal dari keluarga bangsawan, bukan janda yang kaya, yang memiliki banyak harta kekayaan, sehingga Tuhan menyuruh Nabi Elia kepada janda ini. Tetapi janda ini adalah seorang janda yang miskin. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Elia pergi ke seorang janda yang miskin supaya janda ini memberi makan kepada Nabi Elia? Kita akan belajar cara Tuhan yang ajaib melalui janda di Sarfat ini, sehingga janda ini juga mengalami pemeliharaan Tuhan dan Nabi Elia juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita lihat ada 3 kunci di mana Nabi Elia dan janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan ketika mereka mengalami krisis. Yang pertama, Elia mendengar firman Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan katakan, ya. Jadi mendengar firman Tuhan dan taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Nabi Elia mendengar firman Tuhan berkata, menyuruh dia untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat. Dan Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi ke Sarfat, berjumpa dengan seorang janda yang miskin di Sarfat. Karena ketaatannya, maka mujizat terjadi. Sehingga Nabi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan janda ini juga taat kepada apa yang Nabi Elia katakan. Di dalam ayat yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Nabi Elia meminta kepada janda di Sarfat untuk memberikan kepada Nabi Elia sepotong roti. Lalu janda itu berkata bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau dia membuat roti dan memberikan kepada Nabi Elia, setelah itu maka dia dan anaknya akan mati karena mereka udah gak punya lagi persediaan makanan. Tapi Nabi Elia berkata kepada janda ini, "Kamu buat terlebih dahulu buat aku." Dan janda ini dia taat, dia mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Elia.
untuk dia membuat sepotong roti dan memberikan kepada Nabi Elia terlebih dahulu. Jadi karena janda ini juga taat kepada apa yang firman Tuhan katakan melalui Nabi Elia, maka janda ini juga dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena ketaatan dari janda ini, apa yang Tuhan janjikan melalui Nabi Elia itu terjadi, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak berkurang. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mujizat terjadi buat janda ini karena ketaatannya kepada firman Tuhan, karena dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Elia. Nah, itu langkah yang pertama atau kunci yang pertama untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Kunci yang kedua yaitu mengutamakan orang lain. Di ayat yang ke-13 tadi firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Elia berkata kepada janda ini, kamu jangan takut. Kenapa? Elia berkata bahwa jangan takut karena janda ini takut. Kalau dia memberikan sisa daripada tepungnya yang hanya segenggam itu dan minyaknya yang tinggal sedikit dalam buli-buli itu, kalau dia buat itu dan dia berikan kepada Nabi Elia, dia takut bahwa dia nggak punya lagi persediaan makanan dan dia akan mati. Karena dia sudah tidak ada lagi persediaan makanan, udah nggak ada lagi harapan. Nggak tahu dia mau minta kemana. Makanan, tepung, roti, minyak, udah nggak ada lagi. Tetapi Nabi Elia berkata kepada janda ini, jangan takut. Mungkin kita sedang mengalami seperti janda di Sarfat. Kita sedang mengalami kondisi di mana kita nggak punya lagi sesuatu, kita punya tinggal sedikit tepung dan minyak di dalam buli-buli. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa jangan takut. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Seperti yang dialami oleh perempuan atau janda di Sarfat ini. Nabi Elia berkata, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi berbuatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi Nabi Elia berkata, kamu buat dulu terhadap aku. Setelah itu baru kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Kamu akan melihat bahwa tepung dalam tempayan itu gak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Jadi Tuhan tuh sedang mau menunjukkan kuasanya melalui janda yang miskin ini, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan mujizat melalui janda di Sarfat ini, di mana dia sedang mengalami keadaan yang miskin, sudah gak punya apa-apa lagi, tinggal sedikit yang ada padanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa janda ini harus memberikan terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita mengutamakan orang lain. Mungkin kita dalam kondisi berkekurangan, kita sedang dalam kondisi kita nggak punya sesuatu, tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Coba engkau lihat apa yang ada padamu. Pasti engkau punya sedikit yang ada di dalam tanganmu, ya, yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Apakah itu perhatianmu? Apakah itu doamu? Apakah itu keuanganmu yang sedikit yang engkau punya, engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau mengutamakan orang lain. Ketika engkau mengutamakan orang lain, maka Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup kita seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Tuhan akan membukakan pintu-pintu secara supranatural bagi kita. Ketika janda di Sarfat ini dia mendahulukan Nabi Elia, maka dia melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Dia tidak berkekurangan, bahkan dia gak mati. Tetapi dia masih memiliki persediaan tepung dan minyak tidak berkurang. Itu bukti Tuhan menyatakan mujizatnya secara supranatural bagi janda di Sarfat ini. Dan Tuhan juga
akan mengadakan mujizat yang supranatural bagi Bapak Ibu Saudara ketika engkau berani memberi dari kekuranganmu, ketika engkau berani mengutamakan orang lain walaupun engkau sedang membutuhkan, walaupun engkau sedang berkekurangan, tapi Tuhan berkata, berilah perhatianmu kepada orang lain, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ketika engkau lakukan, ketika engkau mengutamakan orang lain, engkau akan melihat Tuhan sendiri yang turun tangan dan menolong engkau. Engkau tidak akan berkekurangan. Itu janji Tuhan. Dalam kondisi sekarang ini, kita juga mengalami kondisi di mana kita berkekurangan, krisis di mana-mana, ya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, membutuhkan biaya untuk ini dan itu, penghasilan kita pas-pasan, kebutuhan sehari-hari kita semakin bertambah, membuat orang menjadi stres, depresi, tidak sanggup membayar tagihan. Ini membuat kita sulit untuk memberi kepada orang lain, kita sulit untuk mengutamakan orang lain karena kita berpikir bahwa kita sendiri masih kurang. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Nabi Elia dan janda di Sarfat bahwa ketika kita mengutamakan orang lain, walaupun kita sendiri sedang membutuhkan, kita sendiri sedang berkekurangan, ketika kita mengutamakan orang lain, maka Tuhan sendiri akan turun tangan, Tuhan sendiri akan menolong kita, Tuhan sendiri akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya, di ayat yang ketiga dan keempat di situ berkata, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.